Sidang dengan registrasi nomor 12 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan registrasi nomor perkara 12 garing PDTG garing 2023 garing PA Watampone 12 Juli 2023 akan dimulai. Dengan susunan Majelis Hakim Firna Regina SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Afia Fiorita SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Wafia SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Agama Watampone yang mengadili perkara cerai gugat registrasi nomor perkara 12 garing PTG garing 2003 garing PL Watampone antara Suci Destia Melani binti Syafruddin sebagai penggugat melawan Zulkifli bin Amal sebagai tergugat. Hari ini Rabu 12 Juli 2003 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kami nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Suci Destia binti Syarifuddin dan tergugat Zulkifli bin Amal dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, persidangan dimulai. Saudara penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya, yang mulia. Baik, sebelumnya untuk persidangan kami meminta identitas saudara. Tolong diperlihatkan identitasnya. Baik, nama saudari? Nama saya Suci Destia Melani binti Syarifuddin yang mulia. Saudara lahir dan tempat tanggal lahir saudara di mana? Di Sugiara 22 Mei 2002 yang mulia. Umur saudari? 21 tahun yang mulia. Pekerjaan saudari? Ibu rumah tangga yang mulia. Alamat saudari? Desa Jalin, Jalan Pengesekan yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada saudari penggugat, apakah benar yang sekarang menjadi tergugat adalah suami Anda? Iya yang mulia. Saudara tergugat, benar nama adalah saudara Zulkifli bin Amal? Iya, yang mulia. Saudara tergugat, apakah benar yang sekarang yang menjadi tergugat adalah istri Anda? Iya, yang mulia. Baik, tolong diperlihatkan identitas saudara. Baik, apakah nama saudara adalah Zulkifli? Iya, Umur saudara? 25 tahun. Saudara bertanggal tanggal lahir di mana? Di Sejumlah Bilang, Kecamatan Lomboknya pada tanggal 14 Juli tahun 1998. Pekerjaan saudara? Wirausaha, yang mulia. Alamat sekarang saudara? Di Sejumlah Bilang, yang mulia. Baik, terima kasih. Saudari penggugat, apakah saudari didampingi oleh kuasa hukum? Iya yang mulia. Apakah benar adalah saudara kuasa hukum penggugat? Iya, yang mulia. Tolong diperlihatkan surat kuasa khusus dari izin pernikahan. Baik, apakah saudara tergugat juga didampingi oleh kuasa hukum? Iya, iya. Apakah benar Anda adalah kuasa hukum tergugat? Iya, yang mulia. Tolong perlihatkan surat kuasa khusus dan izin pernikahan. Apakah
Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Iya yang mulia. Baik, kepada saudari Suci, apakah belum bisa berdamai dengan suami Anda sebelum mengajukan perceraian di pengadilan? Iya, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu, lalu bagaimana dengan saudara Zulkifli? Apakah saudara juga memiliki keinginan yang sama dengan istri saudara? Apakah tidak sebaiknya mencoba berunding untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah Anda bina? Iya. Saya akan berusaha untuk menyelesaikan perkara tersebut. Tetapi mohon dengan segala hormat agar sidang ini tetap dilanjutkan. Baiklah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama persidangan kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena perceraian berarti kata suci yang Anda sudah jalani selama ini adalah akan hancur. Dan tahukah saudara penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu merupakan suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah saudara penggugat dan tergugat mengetahui hal itu? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara penggugat sudah bulatkah keinginan Anda untuk tetap bercerai? Iya, Yang Mulia. Bagaimana saudara tergugat? Tidak, saya ingin berdamai. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, nampaknya upaya perdamaian dalam persidangan ini belum berhasil. Namun tentu harapan kita bahwa perdamaian ini merupakan jalan keluar yang terbaik untuk saudara. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung 01 tahun 2016 bahwa majelis memberikan kesempatan kepada saudara untuk menyelesaikan rumah tangga saudara melalui proses mediasi di luar persidangan. Baik, bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara ingin memilih mediator dari salah satu majelis hakim dari kami atau memilih mediator lain? Terima kasih Yang Mulia. Kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memilih mediator pada perkara ini. Gimana hakim penggugat? Baiklah, mediator ditunjuk oleh kami. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu dari sekarang. Bagaimana saudari Panitra? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal 19 Juli 2023. Baiklah, sidang hari ini dianggap cukup. Selanjutnya ditunda hingga hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk melakukan proses mediasi di luar persidangan. Diperintahkan kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditentukan. Panggilan ini merupakan panggilan resmi tanpa dipanggil lagi. Sidang dinyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan registrasi nomor perkara 12/PDTG/2023 PA Rabu 19 Juli 2023 akan dimulai. Dengan susunan majelis hakim, Firda Regika SHMH sebagai ketua majelis hakim, Afia Fionita SHMH sebagai hakim anggota 1, Wafia SHMH sebagai hakim anggota 2. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama Watampone yang mengadili perkara cerai gugat registrasi nomor perkara 12/PDD/2023/PA Watampone antara Suci Destia Milani binti Syarifuddin sebagai penggugat melawan Zulkifli bin Amal sebagai tergugat hari ini Rabu 19 Juli 2023 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya adalah mendengar hasil mediasi. Saudari Panitra, apakah penggugat dan tergugat beserta mediator dapat dihadirkan di persidangan pada hari ini? Iya, Yang Mulia. Penggugat tergugat beserta mediator dapat hadir di persidangan hari ini. Baik, hadirkan penggugat, tergugat, dan mediator.
Penggugat atas nama Suci Destia binti Syarifuddin dan tergugat Zulkifli bin Amal dan atau kuasa hukumnya beserta mediator atas nama Ahmad Muhammad SHMH dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Bagaimana saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelumnya majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat agar mengurungkan yang berbicara. Untuk nasihatnya saya berikan kepada hakim anggota untuk memberikan nasihat kepada saudara. Baik, terima kasih kepada saudari tergugat maupun saudara penggugat. Apakah saya tekankan kembali apakah Anda dalam keadaan sehat walafiat? Oke, jadi saya mulai dulu. Mungkin saudari penggugat maupun tergugat bisa menjelaskan sedikit inti dari permasalahan, pokok permasalahan dari keinginan penggugat maupun tergugat untuk perpisahan kali ini. Baik, terima kasih yang mulia. Sebelum saya mengajukan perkara pada pengadilan agama ini, di dalam rumah tangga saya, permasalahannya yaitu suami saya sudah jarang pulang di rumah dan saya merasa kurang diperhatikan sama suami saya. Bagaimana saudara tergugat? Saya ikut benar yang mulia. Kalau perkara saya jarang pulang ke rumah karena persoalan pekerjaan. Saya sekali berusaha jarang pulang ke rumah karena banyak urusan-urusan di luar yang harus saya selesaikan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Perlu kembali saudara-saudara memikirkan terlebih dahulu sekaitan dengan perceraian ini. Apa saudari maupun saudara tidak malu? Tidak malu dengan pandangan orang, pandangan tetangga tentang status kalian. Justru otomatis ketika kalian memilih untuk berpisah, otomatis status kalian akan berubah menjadi janda dan duda. Nah, mungkin kalian dapat berpikir kembali atau merundingkan kembali perihal rujuk. Terima kasih atas nasihatnya yang mulia. Tetapi saya tetap pada pendirian saya yang mulia. Tidak ada lagi jalan keluarnya. Saya sudah putus asa dengan hubungan. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah ada tambahan? Alangkah lebih baiknya kami tidak bercerai yang mulia. Terima kasih. Silahkan hakim anggota 2. Baik, sekali lagi teruntuk kepada penggugat, apakah saudari sudah memikirkan dengan matang untuk bercerai? Sudah yang mulia. Saya tetap ingin bercerai dengan tergugat. Baiklah, nampaknya perdamaian belum dapat berhasil. Selanjutnya adalah agenda mendengarkan hasil mediasi dari saudara mediator. Bagaimana saudara mediator proses berlangsungnya mediasi? Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Proses mediasi ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2023. Para pihak sudah bertemu untuk mengupayakan perdamaian, namun tidak menemukan kata sepakat untuk berdamai yang mulia. Bagaimana saudari penggugat, apakah betul dari pernyataan saudari mediator bahwa Anda tidak ingin berdamai? Iya yang mulia, mediasi tidak berhasil, saya tetap ingin bercerai. Baiklah, saya akan membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator, yaitu Akmal Muhammad SHMH. Silahkan diperhatikan hasil laporannya. Baiklah, setelah membaca laporan hasil mediasi bahwa mediasi gagal dilakukan, selanjutnya adalah acara pembacaan gugatan. Mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk mengetahui
persidangan ini. Maka kami nyatakan sidang ditutup dan tertutup untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan, silahkan meninggalkan ruang sidang. Kepada saudari penggugat dan atau kuasa hukumnya, mohon dibacakan surat gugatannya. Terima kasih yang mulia, Majelis Hakim yang mulia, panitera yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, Suci Destia binti Syarifuddin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga. Tempat kediaman Desa Jalin, Jalan Poros Sekam, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Mengajukan perkara cerai gugat terhadap Zulkifli bin Akmal, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Desa Cumpiga, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan penggugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Senin tanggal 27 April 2020 di Kecamatan Tawangpone, Kabupaten Bone, sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor 299/12/angka Romawi 4/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangpone, Kabupaten Bone bertanggal 29 April 2020. 2. Bahwa setelah akad nikah tergugat membaca sigat takdir talak dan setelah perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 tahun 6 bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Cumpiga, kemudian sesekali berkunjung ke rumah orang tua penggugat di Desa Jalin, dan terakhir tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Cumpiga dan belum dikaruniai anak. 3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Juni 2020, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena tergugat seringkali keluar rumah dan pulang larut malam tanpa tujuan yang jelas. Yang kedua, tergugat seringkali marah dan ketika marah selalu memukul tergugat. Selalu memukul penggugat. Selanjutnya, tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada penggugat. Yang keempat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 dan penggugat yang meninggalkan rumah orang tua tergugat. 5. Bahwa penggugat dan tergugat sudah 1 tahun 8 bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat. Selanjutnya, bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan tergugat. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watambone atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua, menjatuhkan talak 1 bagi saudara tergugat atas nama Zulkifli terhadap penggugat atas nama Suci Destia. Yang ketiga, membebankan biaya perkara menurut hukum. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas perkenaan ketua atau majelis hakim yang terhormat, penggugat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hormat penggugat Suci Destia Milani. Bagaimana saudara tergugat, apakah akan merubah atau menambah isi surat gugatan saudara? Tidak, yang mulia, saya rasa cukup. Baik, bagaimana saudara tergugat, apakah saudara mengerti maksud gugatan tergugat? Iya yang mulia, saya sudah mengerti. Bagaimana tanggapan saudara kuasa hukum tergugat? Apakah ada tanggapan terhadap gugatan yang telah dibacakan oleh saudara kuasa hukum penggugat? Saya akan memberikan jawaban secara tertulis atas gugatan tersebut. Oleh karena itu, saya membutuhkan waktu 1 minggu untuk membuatnya. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah saudara bersedia?
Iya yang mulia. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu dari sekarang. Bagaimana saudari Panitra? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal 26 Juli 2023. Baiklah, sidang hari ini dianggap cukup. Selanjutnya ditunda hingga hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat dan kuasa hukumnya untuk memberikan jawaban kepada gugatan kuasa hukum penggugat. Diperintahkan kepada pihak dan juga kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dan panggilan ini merupakan panggilan resmi yang akan dipanggil lagi. Sekian, sidang yang akan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan registrasi nomor perkara 12/PDTG/2023/PA Lamangkone 26 Juli 2023 akan dimulai. Dengan disusunan Majelis Hakim, Firna Reika SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Afia Fiorita SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Wafia SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama Watamone yang mengadili perkara cerai gugat nomor perkara 12/PDTG/2023 PA Watamone antara Suci Desti Yamilani binti Syarifudin sebagai penggugat melawan Sulaiman bin Amal sebagai tergugat hari ini Rabu 26 Juli 2023 dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami menyatakan sidang dicabut dan tertutup untuk umum. Penggugat atas nama Suci Destia binti Syarifudin dan tergugat Zulkifli bin Amal dan atau kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik, apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap mengikuti jalannya pada sidang hari ini? Iya. Baik, bagaimana saudari Suci dan saudara Zulkifli? Apakah selama 1 minggu ini sudah siap tercapai perdamaian antara saudara berdua? Belum yang mulia. Berarti saudara berdua tetap ingin bercerai? Iya yang mulia. Baik, selanjutnya persidangan ini adalah acara pembacaan gugatan dari tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Ya, saya siap yang mulia. Kalau begitu, tolong saudara kuasa hukum tergugat membacakan jawaban saudara. Ya, terima kasih yang mulia. Di sini saya akan membacakan jawaban saya. Pada nomor 12/PDTG/2023 PA WTP pada tanggal 12 Juli 2023 perihal jawaban tergugat antara Suci Destia Melani Syarifudin sebagai penggugat melawan Zulkifli bin Amal sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara nomor 12/PDTG/2023/PA WTP Pengadilan Agama di Watamone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini kami, advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Cokro Aminoto nomor 22 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2023 bertindak untuk dan atas nama tergugat Zulkifli bin Amal beragama Islam yang umur 25 tahun sebagai pekerja wirausaha yang beralamat Jalan Cumpiga. Dengan ini memperkenankan tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan cerai tertanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Berikut poin-poin daripada contoh surat jawaban gugatan. 1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil yang dilayangkan penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di kantor urusan agama atau KUA sesuai domisili pasangan menikah berdasarkan akta nikah. Yang ketiga, bahwa benar pada awal masa perkawinan penggugat dan tergugat telah tinggal bersama-sama. 4. Bahwa benar sejak kurang lebih 3 tahun terakhir di antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan. Yang kelima, benar penggugat memiliki pekerjaan sebagai wirausaha sehingga menyebabkan tergugat jarang pulang namun tetap memberikan nafkah kepada penggugat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baiklah, atas jawaban saudara kuasa hukum tergugat membenarkan dalil-dalil apa yang disampaikan oleh saudara kuasa hukum penggugat. Selanjutnya, sidang hari ini dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Apakah saudara penggugat dan saudara tergugat beserta kuasa hukumnya siap? Siap yang mulia. Baiklah, bagaimana saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat? Apakah sudah siap dengan bukti-bukti tertulisnya? Ya, saya siap yang mulia. Tolong diperlihatkan. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada tanggapan atas bukti-bukti yang diajukan oleh saudara kuasa hukum tergugat? Tidak ada ya, ini. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada tanggapan atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Tidak ada yang mulia. Bagaimana saudari penggugat? Apakah ada saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan saksi dihadirkan ke ruang sidang. Saksi atas nama saudari Resti Amanda dan saudari Hasni dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baiklah, sebelum sidang dimulai, saksi akan harus disumpah. Kedua saksi tersebut maju ke depan majelis hakim kemudian disumpah. Baik, saudara saksi, ikuti ucapan saya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi, Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka majelis hakim berharap saudara saksi memberikan keterangan dan juga pernyataan yang benar. Apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, saudara saksi akan diancam dengan penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saya berjanji saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, untuk selanjutnya saksi akan memberikan kesaksian satu persatu. Jadi untuk saudari Hasni dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baik, saudara saksi, apa Anda tahu mengapa Anda dipanggil ke sini? Iya, yang mulia. Baik, apakah saudari saksi kenal dengan penggugat dan juga tergugat? Iya, yang mulia. Siapa nama penggugat dan tergugat? Penggugat atas nama Suci Destia bin Syarifuddin dan tergugat atas nama Zulkifli bin Akmal. Apa hubungan antara saudara tergugat dan saudari penggugat dengan saksi? Saya adalah tante penggugat yang mulia. Apakah saudari saksi mengetahui kapan penggugat menikah dengan tergugat? Ya, yang mulia, pada tahun 2020. Oke. Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di mana? Penggugat
dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di desa Jumpiga yang mulia. Baik, apakah penggugat dan juga tergugat dikaruniai anak? Belum yang mulia. Apakah saudara tahu bagaimana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat? Ya yang mulia, saya mengetahuinya. Pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun pada bulan Juni 2020 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tergugat selalu keluar rumah dan pulang larut malam, sehingga tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat yang mulia. Apakah saudari tahu apa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat hingga sampai keduanya pisah tempat tinggal? Ya yang mulia, karena rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua tergugat setelah 1 tahun lamanya yang mulia. Oke, apakah saudari sudah menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun? Sudah yang mulia. Kira-kira apakah saksi masih sanggup untuk menasihatinya hingga akhir? Saya sudah tidak sanggup lagi yang mulia. Baik, sampai di sini apakah ada keterangan tambahan dari saksi? Tidak ada yang mulia. Oke, terima kasih. Baik, kepada saksi Reski Amanda, silakan keluar. Saudari saksi atas nama Hasni dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik, apakah saudari kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal dengan penggugat dan tergugat yang mulia. Siapa nama penggugat dan tergugat? Penggugat bernama Suci Destia Melani binti Syarifudin dan tergugat bernama Zulkifli bin Akmal yang mulia. Ada hubungan apa antara Anda dengan saudara penggugat dengan tergugat? Saya merupakan tetangga dari penggugat yang mulia. Kapan penggugat menikah dengan tergugat? Penggugat dan tergugat menikah sekitar tahun 2020 yang mulia. Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di mana? Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan tinggal secara bergantian antara rumah orang tua tergugat dan rumah orang tua penggugat, dan terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat yang mulia. Apakah penggugat dan tergugat sudah mempunyai anak? Mereka belum dikaruniai anak yang mulia. Apakah saudara tahu bagaimana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat? Ya, saya tahu. Pada awalnya rumah tangga penggugat ini dengan tergugat baik-baik saja yang mulia. Namun sejak tahun pertengahan sekitar bulan Juni 2020, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi yang mulia. Mengapa rumah tangga penggugat dan dengan tergugat tidak harmonis lagi? Rumah tangga penggugat dengan tergugat ini tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat hingga akhirnya penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2021 hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 1 tahun 8 bulan di mana penggugat pergi meninggalkan tergugat dari rumah orang tua tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan ulah dari tergugat yang mulia. Apakah saudara tahu apa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat hingga sampai keduanya pisah tempat tinggal? Penyebabnya karena tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam tanpa tujuan yang jelas. Kemudian tergugat selalu marah-marah dan ketika marah tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul penggugat dan paling menyakitkan penggugat dan yang paling menyakitkan penggugat karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat sangat merasa menderita yang mulia. Apakah saudari sudah menasihati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat? Ya yang mulia, saya sudah menasihati penggugat namun tidak berhasil yang mulia. Apakah saudari masih sanggup menasihati penggugat? Saya sudah tidak sanggup lagi yang mulia. Apakah saudari sanggup
saksi masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kalau begitu terima kasih saudara saksi. Silahkan berdoa. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah dari pernyataan saksi, apakah ada tanggapan dari pernyataan yang disampaikan? Keberatan yang mulia. Apakah ada saksi atas keberatan Anda? Saya tidak memiliki saksi yang mulia. Baik, terima kasih. Agenda selanjutnya pembuktian ini hari ini sudah cukup. Apakah saudara penggugat masih akan mengajukan bukti? Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan kesimpulan? Saudara kuasa hukum penggugat? Sudah ya. Bagaimana dengan tergugat? Sudah yang mulia. Kepada penggugat silahkan menyampaikan kesimpulannya. Saya tetap pada dalil permohonan saya dan saya sanggup memenuhi tuntutan termohon sesuai dengan etik saya. Baik, kepada saudara tergugat agar dapat menyampaikan kesimpulannya juga. Saya tetap pada jawaban dan duplik yang saya sampaikan yang mulia. Baiklah, setelah mendengar dan melihat serta bukti-bukti yang telah diperiksa, apakah dari penggugat dan tergugat tetap ingin bercerai? Iya, yang mulia. Tidak. Baiklah, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, kami akan bermusyawarah dengan majelis hakim, anggota dan anggota lainnya, di mana kuasa hukum, penggugat dan juga tergugat dipersilahkan keluar dari ruang sidang. Baiklah, sidang akan ditunda 1 minggu dari sekarang dengan pembacaan hasil putusan. Bagaimana saudara Panitra? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal 2 Agustus 2023. Baiklah, sidang pada hari ini dianggap cukup. Selanjutnya ditunda hari Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2003 pukul 10 waktu Indonesia Tengah di pengadilan yang sama dengan hasil putusan oleh majelis hakim. Diperintahkan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi. Sidang kami nyatakan ditunda dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan registrasi nomor perkara 12-PDTG-2023-PA Watampone 2 Agustus 2023 akan dimulai. Dengan susunan Majelis Hakim, Firna Regika SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Afia Fiorita SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Wafia SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama Watampone yang mengadili perkara cerai gugat nomor registrasi perkara 01-PDTG-2023-PA Watampone antara Suci Destia Melani binti Syarifuddin sebagai penggugat melawan Zulkifli bin Akmal sebagai tergugat pada hari ini Rabu 2 Agustus 2023 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dicabut dan terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Suci Destia binti Syarifuddin dan tergugat atas nama Zulkifli bin Amal dipersilahkan memasuki ruang sidang. Pembacaan putusan. Demi keadilan Tuhan Yang Maha Esa, Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah mengajukan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat.
antara Suci Destia Melani binti Syaifuddin dengan terduga Zulkifli bin Muhammad, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan. Pertimbangan hukum menimbang dan seterusnya, mengadili dan seterusnya, mengabulkan permohonan penggugat seluruhnya, menyatakan demi hukum bahwa penggugat dan tergugat telah dinyatakan bercerai secara sah, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp859. Apabila dalam keputusan majelis hakim masih ada keberatan, silakan mengajukan banding untuk disidang kembali. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini, Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023 Masehi, oleh Bidara Dika SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Afia Fiorita SHMH dan Wafia SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis secara para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh Fadila Eka Nurisma sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Sidang pada hari ini telah selesai, maka sidang ditutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.